Saudara dan saudari yang terkasih, kita berjumpa dalam Resapi, Renungan Sambil Ngopi. Dan tema kita hari ini adalah Hamba Allah Sejati. Saya hendak mengajak Anda melihat satu kriteria menjadi hamba Allah sejati yang mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mulai permenungan kita dengan melihat kisah singkat berikut. Raja dan 7 pasukan khusus. Di sebuah kerajaan, sang raja sedang mencari pasukan-pasukan khusus untuk kerajaannya. Dia memerintahkan agar diumumkan di semua daerah supaya pria-pria tangguh dari seluruh wilayah kerajaan dikirim ke istana untuk mengikuti seleksi. Yang lulus seleksi akan diangkat menjadi pasukan khusus kerajaan. Maka datanglah 10 pria tangguh yang telah lolos seleksi di wilayah mereka masing-masing. Mereka menghadap raja untuk mengikuti tes akhir menjadi pasukan khusus kerajaan. Raja menemui mereka dan berkata, "Ujian kalian mudah. Di halaman istana ada banyak sekali batu. Batu-batu itu bukanlah batu biasa. Batu-batu itu akan berubah menjadi permata jika digosok dengan kuat dan tekun. Siapa yang berhasil menggosok batu dan mengubahnya menjadi permata akan diangkat menjadi pasukan khusus kerajaan." Maka mulailah mereka bekerja, menggosok batu-batu itu dengan kuat dan tekun, berlomba untuk menjadi yang pertama berhasil mengubah batu menjadi permata. 1 jam berlalu, belum tampak perubahan. 2 jam berlalu, belum juga ada perubahan. 3 jam berlalu, beberapa mulai menggerutu. Ini batu biasa. 4 jam berlalu, salah seorang berteriak, "Kita dibohongi. Ini batu biasa, tidak mungkin menjadi permata." Kemudian dia pergi meninggalkan istana. 5 jam berlalu dan belum juga ada perubahan. 2 orang lainnya berkata, "Sudahlah, kita dibohongi. Sudah 5 jam kita menggosok batu ini dengan kuat, sedikit pun tidak ada perubahan. Jangan membuang-buang waktu lagi, mari kita pergi." Lalu mereka pun pergi. Tepat 7 jam berlalu, sang raja datang dan melihat bahwa hanya ada 7 orang tersisa. Raja bertanya, "Kemana 3 yang lain?" "Mereka sudah pulang. Mereka tahu kalau raja membohongi kami. Batu ini batu biasa, digosok sampai kapanpun tidak akan menjadi permata," jawab mereka. "Lalu, kenapa kalian masih di sini? Kenapa kalian juga tidak pulang? Bukankah kalian juga sudah sadar kalau batu-batu ini batu biasa dan tidak akan berubah menjadi permata? Kenapa kalian masih di sini?" tanya sang raja. Mereka menjawab, "Kami masih di sini karena kami belum diperintahkan untuk pergi. Kami taat pada raja. Raja menyuruh kami menggosok batu, maka kami akan menggosok meski tidak berubah menjadi permata. Kalau raja menyuruh berhenti, maka kami akan berhenti. Raja menyuruh pergi, maka kami akan pergi." Dengan wajah gembira, sang raja berkata, "Kalau begitu selamat. Kalianlah pasukan khusus kerajaan." Pasukan khusus kerajaan bukan hanya harus kuat dan tangguh, tetapi harus taat pada perkataan raja, bahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Maka ke-7 pemuda itu pun diangkat menjadi pasukan khusus kerajaan. Ya, pasukan khusus kerajaan tidak hanya harus kuat dan tangguh, tetapi harus taat pada perkataan raja, bahkan untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Saat membaca kisah hidup beberapa tokoh dalam kitab suci yang kita hormati sebagai hamba-hamba Allah sejati, saya melihat hal yang sama juga dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya kuat dan tangguh, tetapi mereka taat pada perkataan Allah
bahkan untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Saya bisa memberi Anda beberapa contoh. Contoh pertama, seorang tokoh besar dari Perjanjian Lama. Siapa lagi kalau bukan Abraham? Kisah tentang panggilan Abraham bisa kita lihat mulai dari kitab Kejadian bab 12. Menarik saudara-saudari kalau kita lihat bahwa dimulai dari Kejadian bab 12 ayat 1, ketika untuk pertama kalinya Allah memerintahkan Abraham meninggalkan negeri Haran, meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya, lalu pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Abraham tidak sekalipun membuka mulutnya terhadap Allah. Setiap kali Allah berkata, Allah memberi perintah kepadanya, Abraham hanya melakukannya tanpa berkata-kata. Dengan ini kitab Kejadian mau menggambarkan Abraham sebagai tokoh yang ketika berhadapan dengan perintah Allah, Abraham taat tanpa kata. Abraham baru pertama kalinya membuka mulutnya kepada Allah, itu baru pada bab 15 ayat yang kedua. Silahkan Anda lihat dalam kitab suci. Dan menariknya adalah bahwa ketika pertama kali Abraham membuka mulut kepada Allah, yang dia minta adalah keturunan. Dia meminta seorang putra supaya warisannya tidak jatuh kepada Eliezer, orang Damsyik itu, tetapi kepada putra kandungnya sendiri. Dan kita tahu saat itulah Allah berjanji kepadanya akan memberikan keturunan kepadanya sebanyak bintang di langit. Namun kita tahu bahwa janji Allah ini harus melalui jalan yang berliku-liku dan waktu yang panjang untuk sampai pada pemenuhannya. Pemenuhan janji itu harus dilalui dengan kelahiran Ismail dari Hagar budak mereka. Sarah sebagai istri sah Abraham harus menanggung malu di depan Hagar, karena Hagarlah yang pertama memberi seorang putra kepada Abraham. Dari catatan dalam kitab Kejadian, kita bisa menghitung bahwa waktu yang dilalui Abraham dan Sarah untuk menantikan kelahiran Ishak, putra sulung mereka, adalah lebih dari 24 tahun. Saya mau menunjukkan satu hal di sini, yakni tentang betapa pentingnya Ishak bagi Abraham. Dia tidak pernah membuka mulutnya di hadapan Allah. Sekalinya dia membuka mulut, yang dia minta adalah keturunan, yang dia minta seorang putra, yang dia minta Ishak. Tetapi untuk menunggu kedatangan Ishak, mereka harus menunggu lebih dari 24 tahun dan melalui banyak pengalaman sulit. Kita bisa melihat di sini betapa pentingnya Ishak bagi Abraham. Tetapi saudara dan saudari, menarik kalau kita lihat pada kitab Kejadian bab 22. Di sana dikatakan Allah datang kepada Abraham lalu memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Itu artinya Ishak harus disembelih seperti anak domba dan dibakar kepada Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Abraham saat itu. Dan kalau kita ada di sisi Abraham, kira-kira apa yang akan kita rasakan? Tetapi sekali lagi menarik saudara dan saudari, kitab Kejadian tidak mencatat satu pun kata yang dikeluarkan Abraham terhadap perintah Allah ini. Sekali lagi, Abraham melakukan perintah Allah tanpa kata. Meskipun itu terkait Ishak, orang yang sangat penting dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa Abraham lalu mengajak Ishak ke gunung dan dia hampir saja menyembelih Ishak sampai tiba-tiba malaikat Allah datang menghentikannya. Disinilah Abraham menunjukkan bahwa dialah hamba Allah yang sejati. Dia taat penuh pada perkataan Allah, bahkan untuk mengorbankan Ishak, putra kandungnya,
yang dia nanti-nantikan begitu lama. Nah, itu kisah tentang Abraham. Kita masih punya kisah-kisah lain tentang tokoh kitab suci yang menunjukkan kualitas ketaatan. Tokoh besar dari Perjanjian Baru, salah satunya adalah Maria, Bunda Kristus. Jawaban yang Bunda Maria berikan ketika menerima kabar dari malaikat Tuhan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," menunjukkan kualitasnya sebagai seorang hamba Allah yang sejati. Ketika berhadapan dengan rencana Allah untuk mengandung putra Allah, Maria melepaskan semua kepentingannya. Harga dirinya sebagai seorang gadis di mata masyarakat, harga diri keluarganya, dan juga tentu perasaan tunangannya Yusuf. Yusuf pun demikian. Ketika Allah hadir kepadanya dalam mimpi dan memintanya untuk mengambil Maria sebagai istrinya, Yusuf melepaskan semua pertimbangan manusiawinya. Dia harus menyembuhkan luka hatinya secara prematur dan mengambil Maria sebagai istri. Sikap ini juga menunjukkan betapa taatnya Yusuf kepada Allah. Saudara-saudari, ini baru 3 dari sekian banyak tokoh dalam kitab suci yang sungguh menunjukkan kepada kita kualitas ketaatan kepada Allah. Kita juga masih punya sederetan panjang nama para kudus yang juga punya kualitas hidup taat kepada Allah. Mereka taat penuh kepada Allah, bahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Intinya, saudara dan saudari, hamba Allah sejati adalah mereka yang taat pada perkataan Allah, bahkan untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Mudah-mudahan kita juga terpanggil untuk mengusahakan hidup sebagai seorang hamba Allah yang sejati. Kita bisa memulainya dari standar kita. Kalau memulai dari standar yang ditunjukkan para kudus, itu pasti terlalu sulit. Kita bisa memulainya secara sederhana dari kehidupan konkret kita. Saya bisa memberi Anda beberapa contoh. Yang pertama, mari kita melatih hidup ketaatan dengan taat pada janji baptis kita. Setiap malam Paskah, dengan gagah kita membaharui janji baptis. Di situ kita berjanji bahwa saya mau menolak kejahatan dalam diri saya sendiri dan dalam masyarakat. Kita juga berjanji bahwa saya mau menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat. Kita juga berjanji bahwa saya menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Kita selalu berseru pada malam Paskah, "Ya saya sanggup, ya saya sanggup, ya saya sanggup." Mudah-mudahan kesanggupan itu sungguh terwujud dalam kehidupan nyata kita. Atau bagi Anda yang sudah menikah, Anda juga sudah punya janji kepada Allah. Anda pernah berjanji di hadapan Allah untuk setia kepada pasangan dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dengan skala kekurangan dan kelebihannya. Anda berjanji untuk selalu mencintai dan menghormati pasangan Anda sepanjang hidup. Anda juga berjanji untuk bersedia menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada Anda dan mendidik mereka secara Katolik. Itu yang Anda janjikan di hadapan Allah, dan mari mentaatinya. Kami sebagai biarawan dan biarawati juga tentunya punya janji kepada Allah. Kami berjanji untuk hidup taat kepada Allah dan juga taat kepada pimpinan. Kami berjanji untuk hidup miskin, hidup sederhana,
Dan kami juga berjanji untuk menjaga kemurnian hidup kami kepada Allah. Sebagai imam, saya sendiri seorang imam, kami juga punya janji di hadapan Allah. Kami berjanji untuk setia menggembalakan umat di bawah bimbingan Roh Kudus. Kami berjanji untuk selalu mau mewartakan sabda Allah dan mengajarkan iman Katolik dengan pantas dan bijaksana. Kami juga berjanji untuk selalu dengan hormat dan setia merayakan Ekaristi dan sakramen tobat bagi kemuliaan dan pengudusan umat manusia. Dan kami berjanji untuk tanpa henti dan sungguh-sungguh memohon belas kasihan ilahi bagi umat, serta menyerahkan hidup kami bagi Allah dan berusaha untuk semakin erat bersatu dengan Kristus, Sang Imam Agung. Inilah janji yang selalu kami ulangi pada perayaan Kamis Putih. Kita juga bisa belajar menjadi hamba Allah sejati dengan taat pada 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, kuduskan hari Tuhan, hormati bapak dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu secara tak adil. Itu 10 perintah Allah. Atau 5 perintah gereja. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya lain yang diwajibkan. Dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Dan sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, semuanya itu adalah jalan menjadi hamba Allah yang sejati. Intinya, hamba Allah yang sejati adalah dia yang taat penuh pada perkataan Allah, bahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Kita pun bisa perlahan-lahan melatih diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang sejati dengan taat pada hal-hal tadi. Taat pada janji baptis kita, taat pada janji nikah, taat pada kaul kebiaraan, taat pada janji imamat, taat pada 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Dengan mengusahakan hidup yang taat pada hal-hal itu, kita melatih diri kita untuk sungguh mampu menjadi hamba Allah yang sejati. Saudara dan saudari, itu permenungan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita berjumpa lagi di edisi yang selanjutnya.